Shalom. Shalom. Yanna kita gereja Toraja. Inna Malaysia di kepada dalam pengakuan semua mintuk na tu dadi bilan na pak panunduk na siya bilan na pantaran na kada masallo. Naku ko umpo kada ya tu kasih taman na temo dadi bilan na pinamasallo. Bilan na pinkarangan na pinamasallo. Ini patungan na kata. Jemaat Tuhan, sebelum lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya John Manto, dikenal oleh Tuhan melayani sebagai tenaga proponen di Klasis Makpak, tepatnya di Jemaat Saranggu dan Jemaat Bukti Damai. Klasis Makpak, lebih jauh dari Simbol. Bukan Makpak Bokai. Kami sementara mengikuti pelatihan tahap 3 proponen angkatan 19 di Tangmente di Institut Teologi Gereja Toraja. Dan kehadiran kami di sini adalah salah satu bentuk dari penyiapan itu. Yang terkuat bukan secara kebetulan, tetapi pengkarangan apa nama sallo antama adin sitam lantai atau petemu amin. Amin. Namiaminkan juga rakyat semua pengkarangan itu apa nama sallo lampan untuk lantai kami numpan antama adin perang ini loh tekanan apa mata ada buang bulan lebih silapa kata kita. Miaminkan juga. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan merayakan kehidupan di Minggu Paskah yang kelima dalam tuntunan tema perintah baru. Menarik bahwa bacaan kita hari ini agak ditarik dari peristiwa kebangkitan Yesus ke peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi agak jauh ditarik. Tentu ada pesan dan ada makna yang mau disampaikan oleh firman Tuhan saat ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar perintah baru, kira-kira apa yang terbersit atau apa yang muncul dalam benak kita masing-masing? Apalagi kalau yang dikatakan perintah baru di sini adalah hal mengasihi. Apa yang kemudian muncul dalam pikiran kita? Mungkin kita akan bertanya, bukankah dari zaman perjanjian lama sudah ada perintah mengasihi? Bukankah selama ini di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, di dalam kehidupan bergereja, perintah-perintah mengasihi itu sudah ada? Lalu kenapa di sini dikatakan perintah baru? Pertanyaan yang kemudian muncul ialah perintah baru seperti apa yang dimaksud? Kebaruan seperti apa yang dimaksud oleh Yesus ketika hendak menyampaikan perintah ini kepada murid-muridnya? Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mendalami tema ini, kita akan terlebih dahulu memahami bagaimana konteks ketika Yesus menyampaikan kalimat ini. Saya katakan tadi, bacaan ini adalah bacaan kita di hari Kamis Putih lalu. Sambungan dari bacaan hari Kamis Putih yang kita rayakan. Di sana Yesus memperlihatkan dan menegaskan kepada murid-murid, mengatakan kepada murid-murid tentang bagaimana seorang salah satu murid yang akan menyerahkan Yesus. Jadi suasananya pada saat ini ketika Yesus mengucapkan kalimat ini ialah suasana sedang dalam mencekam, menakutkan. Itu kemudian
dikonfirmasi di ayat 33. Di sana dikatakan, hai anakku, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya kepadamu. Inilah situasi yang terjadi. Situasi di mana ketika Yesus akan diserahkan oleh Yudas. Yang itu napokadai Jo ayat 31, setelah Yudas pergi. Setelah Yudas pergi, Yesus berkata, dan disinilah tujuan dari perintah baru itu. Disinilah makna yang hendak mau diangkat oleh Yesus dari perintah baru itu, yaitu hal mengasihi. Nah, karena itu orang tua dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yudas pergi dalam tanda petik ini, kalau kita baca di ayat 21 bagian C, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan di ayat 26, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah mencelupkannya. Di ayat 27, masih di ayat 26, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Jadi dalam ayat 31 dikatakan setelah Yudas pergi, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kepergian Yudas menyerahkan Kristus yang sebenarnya sudah diketahui oleh Yesus sebelumnya, bahwa jalan yang harus ia tempuh sudah sangat pasti di depan mata. Nah, apa yang mau dikatakan dari sini, jemaat yang dikasihi Tuhan? Dipermuliakan dari kata Yunani daksaso, yang berarti mengagungkan, membesarkan, memuji, memuliakan. Dengan demikian, makna ungkapan Yesus di ayat ini menyatakan bahwa kematiannya di atas kayu salib merupakan peristiwa pemuliaan, pengagungan Allah. Allah dimuliakan di dalam dia. Karena itu salib di satu sisi merupakan peristiwa tragis, sekaligus merupakan peristiwa yang begitu agung, di mana melalui peristiwa salib kasih Allah dinyatakan bagi manusia. Jadi jika kasih Allah dinyatakan melalui peristiwa salib, maka dalam kemuliaannya Allah menyatakan kasihnya melalui penebusan. Inilah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang diistimewakan, orang-orang yang diberi anugerah. Inilah anugerah yang tidak bisa dihitung seberapa besarnya. Begitu besar, begitu luas, dan begitu dalam anugerah yang dinyatakan Yesus dinyatakan Allah melalui penderitaan Yesus di kayu salib. Karena itu perintah baru diberikan kepada murid-murid pada saat itu, ketika Yesus sudah tahu bahwa dirinya akan ke sana. Ketika Yesus mengetahui bahwa dia sudah pasti akan menempuh jalan penderitaan dan akan mati di kayu salib. Yang itu nasangalan ayat 33, ke tempat di mana aku pergi tidak mungkin kamu datang.
Artinya penderitaan dan kehinaan yang dialami Kristus di kayu salib tidak akan mungkin bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang dikasihinya. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui karya peristiwa salib, manusia, saya dan Bapak Ibu, ditebus menjadi umat Allah. Dan kenyataannya ketika Yesus sudah mati, secara khusus kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini, potensi untuk murid-murid berpaling dari Yesus sangat besar. Karena itu Yesus memberikan perintah baru. Sebagai orang percaya, kita masih berada di dalam pergumulan antara dosa dan anugerah. Karena itu perintah baru diberikan, harus menjadi pola hidup kita sebagai orang percaya yang terus dipakai Allah dalam meneruskan karya pembaruan itu. Jemaat Tuhan, kata perintah baru dari bahasa Yunani kainos entole, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin mandatum novum, dari kata mandat. Yang di searching Google, sinonim dari kata mandat itu wewenang, penyerahan kuasa. Ada banyak. Dan perintah baru ini diberikan Yesus kepada murid-muridnya, kepada saya dan kepada Bapak Ibu, sebagai kuasa dalam hal mengasihi. Bukanina, maaf nih, merasus itu Pak Kaboro tu di Papayan dan katuan tate jomai. Siapa bedana tu Pak Kaboro na Papayan puang Yesus dan te Pak Basanta. Jelas dan Pak Basanta na pokada semua. Kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Di sinilah letak kebaruannya. Pertanyaannya, sejauh mana kasih yang kita lakukan selama ini itu didorong oleh kasih yang dilakukan Kristus bagi saya dan bagi kita. Itu yang menjadi perenungan kita. Jemaat Tuhan, memang dari sejak perjanjian lama perintah mengasihi itu sudah ada. Bahkan dikatakan di kitab Bilangan, ajarkanlah itu secara berulang-ulang. Tetapi di sini kemudian dibaharui dalam hal standar, bahwa standar untuk kita mengasihi adalah sebagaimana Kristus telah mengasihiku, demikianlah aku harus mengasihi. Dengan kata lain, kita mengasihi karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Nah, teman-teman usia sih saudara satu pada di Pakaboro dan tuang umbar anak waktu pengisu kamaseki. Bagaimanakah Kristus menyatakan kasihnya kepada saya? Siapakah engkau, majelis gereja, sehingga Kristus begitu mengasihimu? Siapakah engkau, hai kantoria, hai jemaat, sehingga Kristus begitu mengasihimu? Siapakah saya, sehingga Kristus begitu mengasihi saya, bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Karena itu kasih yang digunakan oleh penulis Injil di sini dituliskan dengan kata agape, kasih yang rela berkorban, kasih ilahi yang bersedia berkorban, memberikan seluruh totalitas kehidupannya untuk orang yang dikasihi. Itulah yang dilakukan Yesus bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Dan perintah baru diberikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu untuk saling mengasihi sama seperti
Kristus telah mengasihi kita. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menyatakan kasih itu? Kita menyatakan perintah baru itu, mandatun novum, mandat dari Allah di dalam kehidupan keseharian kita. Ketika yang terjadi di kehidupan di sekitar kita, pencurian di gedung gereja, korupsi di mana-mana, bagaimana caranya kita menyatakan kasih itu? Kalau kita sedikit lagi mundur di bacaan kita, di perikop ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, dan karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Yang dimaksud di sini ialah Yudas. Yudas yang dikatakan tidak bersih kemudian juga menjadi fokus Yesus dalam pembasuhan kaki. Jadi jelas bagaimana caranya kita menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu memberlakukan kasih itu secara universal. Kalau tadi perenungannya sang meneku, nah bagi-bagi itu kasih eros, storge, sia kasih filia. Sekarang saya mau katakan bahwa janganlah sekat-sekat itu membatasi kita untuk menyatakan kasih yang telah dilakukan Kristus. Dengan kata lain, seharusnya setiap kasih eros, filia, storge itu harus digerakkan oleh kasih Kristus. Jadi ketika saya mengasihi orang tua, bukan lagi saya yang mengasihi, tetapi karena Kristus yang mengasihi. Ketika saya mengasihi teman, sahabat, bukan lagi saya yang mengasihi mereka, tetapi karena Kristus yang ada di dalam diriku yang mengasihi mereka. Lami kira kalanto, ketika mau mengasihi orang yang kita benci selama ini, lakukanlah itu karena dorongan dari kasih Kristus. Jemaat Tuhan, melalui perenungan kita saat ini, kita kemudian diberikan pemahaman bahwa kasih yang Yesus Kristus nyatakan itu bersifat universal. Jelas kita baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana ketika Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius. Kornelius seperti yang kita baca dalam Kisah Rasul adalah seorang yang tidak bersunat. Dalam pandangan orang Yahudi, dalam pemahaman orang Yahudi, mereka membatasi antara orang yang tahir dan yang tidak tahir, antara yang bersunat dan yang tidak bersunat, bahwa keselamatan itu hanya berlaku bagi mereka yang dikatakan tahir. Tetapi Petrus menjelaskan, mempertanggungjawabkan baptisan terhadap Kornelius kepada orang-orang pada saat itu. Dalam penglihatan Petrus menceritakan kepada mereka tentang apa yang ia lihat, bagaimana kuasa ilahi melingkupi Petrus, dan dikatakan ada banyak binatang yang turun dari langit, dan Petrus disuruh menyembelih dan memakannya, dan Petrus tidak mau. Tetapi kemudian ia ditegur. Petrus tidak mau karena baginya itu haram, tetapi kemudian Petrus ditegur bahwa apa yang dinyatakan haram oleh Allah tidak boleh kamu katakan haram.
Dalam hal ini mau mengatakan bahwa baptisan Kornelius itu adalah baptisan Roh Kudus. Ketika Kornelius dibaptis oleh Petrus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ku pada siya jo awal na kumaminto na tutapo kau. Tapo tangaran tu kita toro tama patongan. Nah, minto na tabilan na pengkarangan na penamasan. Bahkan ketika kita menyadari bahwa diri kita sudah bersalah, melakukan kesalahan, itu karena tuntunan Roh Kudus. Lebih jauh lagi, sebelum kita percaya, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi begitu pentingnya, sebegitu berpengaruhnya Roh Kudus bagi kehidupan kita orang percaya. Karena itu menampakkan atau menyatakan kasih kepada sesama itu harus dituntun, dihidupi dalam terang Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus. Teman-temanku usia siur selanasang, nah apa itu tujuan dari perintah baru? Melalui perintah baru ini Yesus mendeklarasikan tentang pembaruan yang sedang dikerjakan, pembaruan hidup yang sedang dikerjakan oleh Kristus melalui penebusan yang dikerjakan di kayu salib. Sekali lagi, yang mau dikatakan dari sini ialah Yesus berusaha untuk menyatakan pembaruan melalui peristiwa salib, melalui penebusan. Dan itulah yang dilukiskan di kitab Wahyu yang kita baca tadi. Langit dan bumi yang baru, itulah yang hendak dicapai. Dan sebenarnya itu sudah terjadi semenjak peristiwa penebusan. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita semua yang sudah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib, kita sedang ada di dalam langit dan bumi yang baru, tetapi belum sempurna. Karena itu kita diberikan perintah baru untuk terus mengerjakan perintah baru ini menuju kesempurnaan di dalam kedatangan Kristus kembali. Karena itu jemaat Tuhan, ketika perintah baru ini sudah kita hidupi, sudah menjadi pola hidup dan identitas kita sebagai orang percaya dalam meneruskan misi Kristus membaharui dunia, maka disitulah semua akan memuji Tuhan, semua makhluk akan memuji Tuhan seperti yang dikatakan oleh Mazmur yang kita baca. Mari Bapak Ibu terus melanjutkan kehidupan, menyatakan, memberlakukan perintah baru sebagai identitas pola hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dalam mewujudkan misi Kristus di dunia, yaitu membaharui dunia, menebus dunia dari kebinasaan. Penamasan lo tontong rondong isolanasang antama din tontong umpatar di dekat Tuhan umpapayan itu Pak Kaboro susi itu Pak Kaboro nang kana papayan kung Yesus lakukan itu siya kalian sama. Amin.